adik-adik. Kembali lagi kita beribadah sekolah minggu. Nah, tapi hari ini kan bukan hari Minggu adik-adik. Nah, apakah kalian tahu hari ini hari apa? Ya, hari ini hari Kamis. Ya betul, hari ini hari Kamis. Tapi apa yang kita rayakan pada hari Kamis ini? Sampai kita harus sekolah minggu. Ada yang tahu jawabannya? Ya betul, hari ini kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Bagaimana caranya Tuhan Yesus naik ke surga? Dan apa yang Tuhan Yesus janjikan sama murid-muridnya adik-adik? Nanti adik-adik bisa dengarkan dalam cerita Alkitab yang dibawakan oleh Karisma. Oke, sekarang kita akan memulai ibadah kita ya adik-adik. Sebelum kita memulainya, mari kita satukan hati kita. Kita menghadap Tuhan di dalam doa. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan karena kami boleh datang kepadamu di hari Kamis yang indah ini. Kami boleh merayakan hari kenaikan Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus ke surga. Karena itu kami datang kepadamu membawa syukur kami, membawa sukacita kami di dalam doa dan di dalam ibadah kami. Kami akan beribadah kepadamu Tuhan. Kami mohon pimpinan dan tuntunan Roh Kudus-Mu supaya kami boleh beribadah dengan sungguh-sungguh dan dari hati kami yang penuh dengan sukacita. Terimalah ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Nah adik-adik, kita akan sama-sama menyanyikan lagu Yesus itulah satu-satunya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Yuk adik-adik semua bangkit berdiri, kita mau sama-sama nyanyikan Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Yuk, 1, 2, 3. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Terima kasih adik-adik, tadi sudah bernyanyi bersama-sama ya. Nah sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami mau mendengarkan firman-Mu. Turunkan Roh Kudus-Mu, menerangi hati, akal, pikiran kami, supaya kami dapat menerimanya dengan baik. Urapi hamba-Mu yang kurang sempurna ini, sehingga dapat menyampaikan firman-Mu dengan baik dan benar. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, pelajaran kita hari ini, atau firman Tuhan hari ini, diambil dari Kisah Para Rasul, pasal 1, ayat 1 sampai 11. Wah, cukup panjang ya, Dek ya. Nah, jadi saya ambil temanya yaitu pergi untuk kembali. Jadi bukan pergi terus nggak nampak, tapi pergi untuk kembali.
Adik-adik, waktu hari Minggu kemarin baru saja mendengarkan firman Tuhan. Bagaimana Tuhan Yesus sedang bercakap-cakap dengan muridnya, menyampaikan pesan-pesan kepada apa tugasnya. Nah, kemudian Tuhan Yesus mengajak muridnya ini ke bukit. Wah, hati para muridnya memang agak sedih juga. Pasti akan terjadi sesuatu. Sampai di tempat itu, Tuhan Yesus cerita terus. Ingatlah pesan dia, mengingatkan terus apa saja yang akan menjadi tugas-tugas daripada muridnya ini. Kemudian sambil Tuhan Yesus bercerita itu, Dek, kelihatannya Tuhan Yesus itu terangkat, makin tinggi, makin tinggi, makin tinggi, makin tinggi. Akhirnya ditutup. Tuhan Yesus tidak nampak lagi. Murid-murid menatap ke langit. Mereka merasa ditinggalkan. Tuhan Yesus tidak bersama mereka lagi. Tiba-tiba dua malaikat menegur mereka. Hai, mengapa kalian melihat ke atas saja? Tuhan Yesus yang naik ke sorga itu nanti juga akan datang lagi. Demikianlah dia juga nanti akan datang kembali. Nah, itu bisa kita baca di ayat yang ke-11 adik-adik. Coba ya, lihat bukunya. Nah, lihat Alkitabnya. Ya. Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yang terakhir sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Oh, dari situ muridnya tahu, oh rupanya Tuhan Yesus itu naik ke sorga, bukan kemana-mana, ke sorga. Betul lah, Tuhan Yesus itu berasal dari sorga. Mengingat ya, sebelum dia naik itu akan menerima kuasa. Roh Kudus turun ke atas kamu. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Ini pesan terakhir. Ngiang-ngiang di telinga murid-murid itu. Itulah sebelum Tuhan Yesus terangkat ke sorga, masih teringat tugas itu. Sejak hingga sampai sekarang, kita semua orang-orang yang percaya pada Tuhan Yesus juga nantikan kapan akan datang kembali. Kalau biasanya papa kita, orang tua kita meninggalkan, itu ada pesan-pesannya kita lakukan, harus kita ingat. Begitu juga Tuhan Yesus ya, Dek. Pesan-pesan itu diingat oleh murid-murid itu dan mereka menunggu. Begitu juga dengan kita yang sekarang menjadi murid Tuhan Yesus. Kita juga nantikan kedatangan. Apa yang harus kita lakukan sambil menanti? Satu, setia
kita tetap setia mengikut Tuhan Yesus. Yang harus kita lakukan, saya, kita semuanya. Demikian firman Tuhan, adik. Semoga kita dapat melakukannya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini, kakak mau menyampaikan bagi adik-adik dan papa mama yang ingin mengumpulkan persembahan, dapat datang ke gereja, ke sekretariat kita, atau dapat juga melalui barcode kris yang ditampilkan di layar kaca, dengan ditujukan kepada Komisi Anak dan Remaja GKI Sumut Medan. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas penyertaan-Mu sepanjang ibadah hari ini. Kiranya ya Tuhan, firman yang telah diperdengarkan itu dapat menjadi kekuatan bagi kami. Bimbing kami Tuhan untuk dapat terus menghidupi iman yang telah Kau curahkan melalui Roh Kudus-Mu, sehingga kami mampu mengimani hanya di dalam nama-Mu saja. Kami juga berdoa untuk orang tua kami, berikan mereka kesehatan, berikan mereka rezeki di dalam pekerjaan dan kegiatan mereka. Kami juga berdoa untuk studi kami di sekolah, Kau juga yang menyertai dalam setiap tugas-tugas kami, ujian kami. Kau juga yang memberikan kami hikmat dan kepintaran sehingga kami dapat melaksanakan semuanya dengan baik, hanya seturut dengan kehendak-Mu saja. Bapa, kami juga berdoa untuk keluarga kami dimanapun mereka berada. Kau juga yang menyertai mereka. Inilah doa kami ya Bapa, yang kami tutup di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kami akan bawa di dalam doa Bapa kami yang akan kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa,